Selamat datang. Pernah nggak sih kita mikir konsep yang kedengarannya besar banget kayak keadilan, itu gimana caranya bisa kita lakuin di kehidupan sehari-hari? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas buku Right Thing Right Now dari Ryan Holiday. Buku ini keren banget karena ngubah ide keadilan dari sekedar teori, jadi sesuatu yang bisa kita kerjakan sekarang juga. Kita mulai dari pemikiran seorang kaisar Romawi, Marcus Aurelius. Coba deh resapi kata-katanya. Dia bilang, ketidakadilan itu kayak sebuah penistaan. Kenapa sekeras itu? Karena menurut dia, kita sebagai manusia itu udah didesain dari sananya buat saling bantu, bukan saling sikut. Jadi ini bukan cuma soal aturan sosial ya, tapi soal panggilan alami kita. Ide tadi ngebawa kita ke sebuah cerita klasik tentang Hercules di persimpangan jalan. Bayangin deh, di satu sisi ada jalan yang gampang, penuh kesenangan, penuh godaan. Tapi di sisi lain ada jalan yang nanjak, yang butuh kerja keras dan pengorbanan. Ini bukan sekedar dongeng loh, ini tuh cerminan pilihan yang kita semua hadapi setiap hari. Mau pilih yang gampang atau pilih yang benar? Terus, apa sih sebenarnya keadilan itu? Kita mungkin sering mikir keadilan itu urusannya pengadilan, hukum, pasal-pasal. Tapi bagi orang-orang zaman dulu, keadilan itu bukan kata benda, tapi kata kerja. Keadilan itu ya kejujuran, ya kelayakan, ya soal nepati janji. Sesuatu yang kita lakukan setiap saat, bukan sesuatu yang kita tunggu datang dari orang lain. Oke, pertanyaannya mulainya dari mana? Jawabannya mungkin agak mengejutkan. Perjuangan untuk keadilan itu nggak dimulai di gedung parlemen atau di jalanan. Titik awalnya itu ada di tempat yang paling dekat sama kita, yaitu di dalam diri kita sendiri. Semuanya berawal dari karakter. Coba kita lihat contohnya dari Harry S. Truman. Dia ini kan salah satu orang paling berkuasa di dunia pada masanya, tapi integritasnya luar biasa. Bayangin aja, dia bahkan nolak ngasih kompensasi dari pemerintah buat ibunya sendiri yang tanahnya dipakai buat jalan umum. Kenapa? Biar nggak ada secuil pun konflik kepentingan. Itulah yang dia sebut sebagai reputasi terhormat yang nggak bisa dicuri. Nah, cerita Truman tadi benar-benar nunjukin satu hal penting. Harta, jabatan, bahkan kesehatan kita itu semua bisa hilang atau direbut. Tapi integritas, karakter, dan kejujuran kita itu satu-satunya hal yang sepenuhnya kita pegang kendalinya. Nggak ada yang bisa nyuri itu dari kita. Makanya itu jadi harta kita yang paling berharga. Kalau Truman tadi soal kejujuran, cerita jenderal Romawi bernama Regulus ini levelnya lebih ekstrim lagi. Dia ditangkap musuh, terus dikirim pulang ke Roma buat negosiasi damai. Bukannya ngebujuk senat biar setuju supaya dia selamat, dia malah nyaranin buat nolak tawaran itu karena bakal ngerugiin Roma. Dan karena udah bersumpah bakal balik lagi, dia beneran balik ke markas musuh buat disiksa sampai mati. Semua itu dia lakuin demi sebuah janji. Kisah-kisah ini nunjukin perbedaan penting. Coba deh lihat di sekitar kita. Banyak orang yang hebat kan? Hebat karena bakatnya, ambisinya, atau kekuasaannya. Tapi jadi orang baik, yang punya karakter, yang berintegritas, itu tantangannya jauh lebih besar. Menjadi hebat itu mungkin, tapi menjadi baik itu butuh perjuangan batin setiap hari. Oke, setelah kita berisin urusan di dalam diri, sekarang kita keluar sedikit ke lingkaran berikutnya, kita. Di sini, kita bakal lihat gimana satu tindakan kecil yang berintegritas, kalau dilakuin bareng-bareng, bisa jadi gelombang perubahan yang dahsyat. Perjuangan untuk keadilan itu persis kayak lari estafet. Dimulai sama 12 orang di London yang nyalain api gerakan anti perbudakan. Obor itu kemudian diambil sama para perempuan di Seneca Falls buat memperjuangkan hak-hak perempuan. Bertahun-tahun kemudian, mahasiswa di Nashville yang terinspirasi dari mereka semua, nerusin perjuangan itu untuk hak-hak sipil. Setiap generasi nerangin jalan buat generasi berikutnya. Dan perubahan ini bukan sulap ya, ada strateginya. Coba lihat, Thomas Clarkson, salah satu pelopor gerakan anti perbudakan. Dia nggak cuma teriak-teriak protes, dia riset dulu, ngumpulin cerita korban biar orang-orang simpati, bikin logo yang ikonik, bahkan ngajak orang-orang buat boikot gula hasil perbudakan. Ini cetak biru perubahan sosial yang sampai sekarang pun masih dipakai. Nah, ini dia intinya. Mau itu perjuangan anti perbudakan, hak perempuan, atau hak sipil, semuanya saling nyambung. Seperti kata Francis Harper, kita semua terikat bersama dalam satu ikatan kemanusiaan yang besar. Artinya, berjuang untuk keadilan bagi orang lain itu pada dasarnya berjuang untuk kita semua juga, karena nasib kita itu satu paket. Dari aku, terus ke kita, sekarang kita sampai di lingkaran yang paling luas, semua. Ini adalah tentang tanggung jawab kita yang melampaui batas keluarga, komunitas, bahkan negara. Ini tentang tanggung jawab kita untuk seluruh umat manusia, dan bahkan lebih dari itu. Ada seorang filsuf Stoa, Hierokles, yang ngasih kita peta yang bagus banget buat ngebayangin ini.
Bayangin kepedulian kita itu kayak lingkaran-lingkaran. Paling dalam ada diri sendiri, terus keluarga, komunitas, dan makin keluar makin luas. Kata dia, tugas kita seumur hidup adalah terus-menerus narik lingkaran yang di luar itu makin ke dalam. Belajar peduli sama orang lain seperti kita peduli sama keluarga kita sendiri. Contoh paling menyentuh dari ide ini datang dari seorang atlet olimpiade, Shunzo Kido. Bayangin, dia lagi di tengah kompetisi, medali emas sudah di depan mata, tapi dia lihat kudanya udah kecapean, kesakitan. Tanpa pikir panjang dia berhenti, turun dari kudanya, dan ngelepasin impian medalinya demi nyelamatin partner hewannya. Dia memperluas lingkaran kepeduliannya sampai ke makhluk lain, di momen yang paling egois sekalipun. Mahatma Gandhi membawa ide ini ke puncaknya. Waktu dia bilang, saya seorang Muslim, seorang Hindu, seorang Kristen. Itu bukan berarti dia lagi bingung agamanya apa, dia lagi nunjukin bahwa untuk jadi manusia seutuhnya, kita harus bisa berempati dan melihat diri kita di dalam diri setiap orang, gak peduli apa latar belakang mereka. Itulah welas asih yang universal. Jadi kalau kita rangkum, inilah 3 pilar keadilan yang bisa kita lakukan. Semuanya saling nyambung, integritas pribadi itu pondasinya. Kalau pondasinya kuat, kita bisa ikut dalam aksi kolektif yang punya tujuan baik. Dan puncaknya, semua itu akan membawa kita pada welas asih universal, di mana kita bisa memberi dampak yang paling besar. Pada akhirnya, inilah inti perjalanan hidup kita semua. Waktu kita lahir, kita dirawat, kita bergantung sama dunia. Tapi tujuan kita, tugas kita seiring berjalannya waktu adalah untuk berubah menjadi seorang perawat bagi dunia. Menjadi orang yang memberi, yang melindungi, dan yang bisa diandalkan oleh orang lain dan generasi setelah kita. Ini membawa kita ke sebuah pertanyaan terakhir. Kita semua tahu, kita bisa ada di sini hari ini karena perjuangan orang-orang sebelum kita. Kita berdiri di atas pundak mereka. Jadi, pertanyaannya buat kita semua adalah, bagaimana kita akan meneruskan obor kebaikan ini? Apa yang akan kita bangun untuk mereka yang akan datang setelah kita?